Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur monggo kula panjenengan sami tansah pun unjuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan, ingkang sampun paring kesehatan, termasuk ugi saged nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Nindakaken salat subuh kanthi berjamaah menika nikmat ingkang ageng sanget nggih. Amargi salat subuh berjamaah pembuka awal kehidupan ingkang sae. Sinten kemawon ingkang pun gampilaken Allah paring hidayah saged nindakaken salat subuh berjamaah, mestinipun seharian penuh dinten menika dumugi siang, dumugi sonten, dumugi ndalu kehidupanipun lancar nggih. Rezekinipun nggih sae, tindak tanduk perbuatannya Allah berkahi. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sampun ngendika, pilih man shalla al-fajra jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Sapa wae sing salat jamaah, salat subuh jamaah, mesti dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iku seharian penuh Allah jagi, seharian penuh Allah lindungi, seharian penuh Allah akan tolong dia. Salat subuh berjamaah dengan sebenar-benarnya. Salat subuh ingkang sak sempurna-sempurna mungkin. Terus menawi kula panjenengan sami kok suatu saat nggih wonten setunggal wekdal siang menapa sonten menapa injing kok wonten alangan dawah misalipun ditipu orang mbok menawi diapusi nggih, menapa disakiti, diganggu oleh napa kalian tiyang sanes, ingkang paling pertama dipun koreksi salat subuhipun. Pertama, kalau wau salat subuh napa mboten. Nomor kalih salat subuhipun berjamaah menapa mboten. Lajeng menawi berjamaah sampun sampurna menapa mboten. Mau menawi salat subuh kalih sare sekalian. Nggih.
Mbok menawi sujud jamaah sampun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki tasih khusyuk nggih, khusyuk. Tasih khusyuk wonten sujudipun. Menawi Waalaikumsalam warahmatullahi. Boten tahiyat. Nggih. Pun isin. Niku monggo dipun koreksi kemawon. Karena itu sabda Nabi, ngendikanipun Kanjeng Nabi pasti betul. Mboten mungkin klentu, mboten mungkin kleru. Niku ngendikanipun Kanjeng Nabi kok. Sapa wae sing salat subuh berjamaah pasti dijaga Allah, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Menawi terjadi sesuatu salat subuh sampun berjamaah, kula pun jamaah. Kok ana musibah, ya jangan salahkan musibahnya, tapi periksa lagi salat subuhnya tadi berjamaah sudah sempurna atau belum? Okay. Sudah sempurna atau belum? Contoh kemawon kalau wau salat subuh sambil ngantuk-ngantuk napa mboten? Napa malah ngrasani wonten ati pun penggalih ki imame kok dawa temen sing diwaca surat Ibrahim jal. Iya. Sing dibaca surat Ibrahim. Wah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wah kae. Imame macane dawa kae. Siapa sih? Ya Pak Dakir. Langka surat Ibrahim. Alhamdulillah mboten surat Al-Baqarah we. Dawa maning. Dipun Pak Dakir. Leres nggih surat Ibrahim kalau nggih. Nggih. Iya, Al-Fil dawa maning. Gajah sih. Berarti sekali-kali anamel mawon. Semut lah. Iya, cilik. Jadi sholat subuh mestine khusyuk, malah ngrasani imame. Iya kan? Malah ngrasani imame walaupun di dalam hati, dalam pikiran lagi sholat sih, orang mungkin ngomong. Nggih, terus monggo pun koreksi pertama menawi wonten musibah, wonten halangan, koreksi pertama kali sholat subuh pripun sih hari ini? Kan itu. Menawi diganggu tiyang sanes dipalak menapa dibentak-bentak mau pripun nggih? Aduh, salat subuhku pripun kalau wau. Itu nggih mboten masalah nasib, mboten mesti wonten sebabe. Wonten sebabe. Fi zimmatillah artosipun dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menjaga, siapa yang berani mengganggu? Ya. Kalaupun diganggu berarti yang mengganggu itu akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten enjing punika, enjing dinten menika kula panjenengan sami saged nindakan salat subuh berjamaah. Pertanyaan saklajengipun menawi sampun nindakan salat subuh berjamaah, amalan ibadah apa, amal saleh apa yang sudah kita kerjakan atau akan kita lakukan. Karena tiap hari dalam hidup ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk menambah bekal menghadapi perjalanan panjang menuju akhirat. Oke. Itulah bedanya bentenipun antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Menawi orang beriman bendinten mesti memikirkan, mempersiapkan bekalku opo, perjalanane adoh, perjalanane suwe, perjalanane abot. Masa penantian wonten alam kubur mawon bertahun-tahun nggih. Bertahun-tahun masa penantian itu. Pun pinten tahun dangu lah. Menawi sampun dibangkitkan dari kubur. Nggih. Ya wailana man ba'atsa min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal
mursalun. Surat Yasin lah. Ketika tiap orang dibangkitkan dari kuburnya, dia mengatakan celaka ini. Celaka kita. Man ba'athana min marqadina. Siapa yang sudah membangkitkan, menghidupkan kita lagi dari kematian ini? Dari tempat tidur kita. Hadza ma wa'adar rahman. Ini yang sudah dijanjikan Allah. Wa sadaqal mursalun. Benarlah para nabi, benarlah para rasul. Setelah dibangkitkan dari kuburan, dari kematian, masa penantiannya, perjalanannya masih panjang. Padang mahsyar harus antri satu persatu, diperiksa, diteliti, disidang. Tiap-tiap amal perbuatan harus dipertanggungjawabkan. Wa wudhi'al kitab. Sudah catatan itu sudah diletakkan dan dibuka. Terus perjalanan itu panjang, perlu bekal. Dari Petanahan sampai ke Jogja mawon kedah betul bekal. Paling boten nggak ATM lah. Paling boten. Kalau tidak punya uang cash ya ATM. Kalau nggak punya ATM ya pakai uang cash. Tapi banyak dari kita bawa uang juga bawa ATM. Takut kehabisan bekal. Orang mungkin numpak motor, numpak mobil. Aring Jogja terus semangkat baik cukup kayak bensinnya separo. Ya orang mboten mungkin cukup bola-balik kok. Paling nanti kalau nggak cukup ya belilah. Beli nggak ada uang, ngutang karo siapa? Tapi bensinnya full. Itu contoh dari Petanahan ke Jogja. Berarti kiai dari Petanahan, Pak. Contohnya bukan dari Jogja ke Petanahan. Apalagi perjalanan akhirat harus lebih banyak lagi. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Alhamdulillah. Terus salat subuh sampun berjamaah. Nah, ketika salat subuh itu sudah berjamaah, sudah bagus, itu kehidupan hari tersebut juga bagus. Musuh-musuh Islam itu paling takut kalau umat Islam itu sudah menjalankan sholat subuh berjamaah seperti sholat Jumat. Niku pun wedi. Jadi orang-orang yang memusuhi Islam itu paling khawatirkan kita kalau umat Islam itu sholat subuhnya seperti sholat Jumat. Habislah kita. Tapi sayangnya sholat subuhnya kita baru seperti sholat Jumat 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelum pelaksanaan sholat Jumat maksudnya. Sepi. Yang ditakutkan musuh-musuh Islam itu kalau sholat subuh seperti sholat Jumat. Sudah ngantri, sebelum adzan sudah ada yang datang. Pas adzan masjid sudah penuh. Tapi sekarang masalahnya sholat Jumat baik malah kayak sholat subuh. Ngenteni adzan. Ngenteni komat. Khatibe wis muni. Khatibnya sudah mulai. Malah belum datang. Nunggu kalau khutbah kedua. Alah, khatibnya ngomong apa maning gue lah. Mending nunggu aja. Kalau sudah mau komat baru berangkat. Itu yang sangat menyedihkan. Alhamdulillah. Kita semua tadi bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Yang berikutnya ya, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan hari ini? Karena perbuatan baik itu banyak sekali. Perbuatan baik itu banyak sekali. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyikki tamrah, fa illam yakun fa bi kalimatin thayyibatin." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pun hadis ini jalan keluar, jawaban lan solusi kagem sinten kemawon ingkang ngersake amalan saleh, ingkang ngersake ibadah, tidak ada satupun boten wonten setunggal tiang ingkang boten saged lan boten gadah kesempatan ngamal saleh boten mungkin. Semua bisa beramal saleh. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampun bimbing, sampun memberikan pengarahan.
ittaqun nar. Artosipun jaga dirimu. Berusahalah supaya dirimu itu tidak dibakar api neraka. Caranya Nabi Muhammad bersabda, walau bisyikki tamrah. Walaupun dengan sarana, dengan perantara, dengan sebab secuil kurma yang kita sedekahkan, yang kita hadiahkan, yang kita berikan, secuil kurma. Fa illam yajid, kalau misalkan tidak punya secuil kurma bae mboten wonten. Berarti jen fakir miskin tenang nggih. Fakir miskin apa mboten niku? Banget. Banget secuil kurma bae ora duwe. Atau yang semisal di sini enggak ada kurma. Maksudnya bukan kurmanya. Tapi secuilnya. Indonesia kan bukan penghasil kurma ya, bukan penghasil kurma. Di Indonesia kurma yang mahal. Harus beli ke minimarket lah, supermarket lah. Iya, tapi yang dimaksud bukan kurmanya, tetapi secuilnya. Kalau bahasa kita ya, walaupun apa? Dalam semplokan. Oke, gitu, semplokan. Siap, Mbah. Siap. Walaupun semplokan ya. Misalkan bagi-bagi makanan nasi bungkus, ora kudu gede bungkusane. Ora mesti sing segane. Yang penting nasi, sayur, lauk. Nasi dengan potongan tempe, potongan endog. Wis cukup. Itu lebih dari secuil bagi kita nasi, endog, sambal. Bagi kita mungkin apa sih? Tapi bagi orang lain itu sudah sangat banyak sekali. Terutama yang tidak mampu. Terutama yang lapar. Terutama yang haus air mineral 1 gelas. Itu bagi orang yang haus, Masya Allah, nikmat banget. Apalagi es teh, es jeruk, es cendol, es dawet, es pisang hijau. Itu lebih-lebih terasa lagi. Nabi Muhammad ngendika, kalau tidak punya fabi kalimatin thayyibatin, maka bisa dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang menggembirakan. Kata-kata yang membuat orang senang. Dados mboten wonten modal napa-napa, namung ngomong. Nah, ngomong sing apik. Kepada yang tua, umurnya sebaya, juga kepada anak-anak. Kita yang ada di pondok pesantren, Pondok Anwarus Sunnah. Contohnya, mudah-mudahan direkturnya mboten tersinggung. Pak Ahmad. Ya Mas Aan ya. Seger nih Mas Aan. Sudah menggambarkan segernya pagi ini. Nah, itu termasuk kata-kata yang baik. Iya kan? Sedekah. Kita sedekahi Mas Aan dengan kata-kata baik. Contohnya mas-mas yang ada di pondok pesantren. Terutama yang jadi apa gue jenenge? Pak Jun. Yang biasa anak-anak muda ya. Adik-adik kita yang biasa nyambut santri itu siapa? Ya pondok tanah. Grupnya pengusaha muda petanahan, PMP. Ini ya PMP, pengusaha muda petanahan. Itu yang mereka menangani adik-adik yang lebih kecil kan gitu. Coba bayangkan mawon. Besok dia lakukan, dia amalkan. Gimana sih caranya supaya anak-anak kita itu kalau belajar semangat? Nah, supaya anak-anak kita belajar semangat. Gambarannya sederhana, orang butuh modal. Yang dimaksud tidak butuh modal itu tidak butuh biaya. Anak berangkat dari rumah, dilepas dengan doa, dititipkan kata-kata penyemangat.
Sampai di pondok, belum masuk kelas, baru sampai halaman masjid, sudah disambut dengan senyum, dengan kata-kata penyemangat. Loh, masuk kelas, dikasih lagi kata-kata penyemangat. Santri-santri pulang siang atau sore hari, dilepas kembali ke rumah dengan doa dan kata-kata penyemangat. Sampai di rumah, disambut sama orang tuanya dengan tangan terbuka, dengan senyum merekah, ya kan? Bukan marah-marah, juga disambut dengan doa. Wah, Masya Allah. Anak kalau seperti itu pasti semangat. Pasti semangat. Kita kasih gambaran ini. Pagi, Pak Kosim ya. Insya Allah ini kita jadikan proyeknya Pak Kosim. Walaupun sudah insya Allah. Ya Pak Kosim ya. Anaknya berangkat ke pondok. Sebelum berangkat, Pak Kosim atau uminya anak-anak terserahlah, atau malah dua-duanya sangoni. Ya pas ngasih pas nyangoni anaknya yang laki-laki siapa namanya Pak Kosim, yang berangkat pulang pergi, namanya siapa? Hafid. Umur berapa? Umur 13. Hafid. Ada enggak Hafid di sini? Sini coba Hafid berdiri Hafid. Pengen tahu wajahnya aja. Lebih gagah dari Pak Kosim atau sama? Oh, lebih gagah lah. Hafid mau berangkat ke pondok. Sudah siap dengan tasnya, pakaiannya rapi. Pas ceritanya minta sangu ya. Pak Kosim nyangoni. Biasanya pira Hafid? 20.000. Akeh banget lah. Biasanya pira Fit? Pira? 5.000. Katakan 5.000 nggih. Bayangkan seorang anak betapa bangga dan semangatnya ketika mau berangkat disangoni duit sama orang tuanya, terus bapaknya atau uminya megang pundaknya. Kayak orang sinetron kayak nyata. Dipegang pundaknya gini, Fit, semangat belajar Fit. Fit, jangan kecewakan orang tuamu. Fit, Abi titip harapan kepadamu Fit. Mudah-mudahan kamu berangkat tiap hari belajar agama, jadi sebab keluarga kita bahagia. Uminya juga nambahin lagi, betul Fit. Pokoknya doanya Umi selalu menyertaimu. Tidak seperti anak berangkat uang tuane orang ngerti wis mangkat, iya kan? Apanya? Kalau apa? Kalau orang tua nggak tahu, berarti katanya sregep ya ora mungkin. Anak sregep ya pasti pamit karo orang tuane. Atau orang tuanya yang memang nguntap ke ini malah tanya sama suami, Hafid pas mangkat apa urung? Kayaknya sih wis loh. Coba kita yang dewasa, kita yang orang tua, yang sudah tua loh. Kalau misalkan pergi kemana, asal pergi, asal datang, tidak ada yang menyambut, tidak ada yang melepas. Perasaannya pasti beda ketika kita berangkat, ada yang melepas, ada yang menyambut. Mbok kayak gue lah. Bener apa enggak? Leres nama mboten? Nggih leres, betul kok. Diorangkan. Jadi dia berangkat belajar itu sudah membawa semangat dan harapan. Sampai di pondok, para petugas-petugasnya ini, mas-mas kita, Furaihan dan di bawahnya itu menyambut, Masya Allah Hafid, Barakallahu Fik, anaknya Pak Kosim. Nah, gitu. Disambut dengan doa Barakallahu Fik. Semangat Fit. Kan itu. Pokoknya hari ini kita harus semangat, harus bergembira ria. Coba lihat tasnya, rapi. Kan itu. Coba lihat bajunya, wangi. Kan itu. Coba lihat giginya, bersih. Kan itu, Masya Allah. Kan itu. Ya, semangat ya. Sudah ngerjakan PR-nya belum? Sudah, Mi. Barakallahu Fik. Mantap. Kan itu. Jadi anak soleh. Disambut. Makanya petugasnya harus datang lebih gasik. Jangan sampai malah kualik.
Fit, gurumu siapa Fit? Namanya Fit, ustadzmu Fit? Wali kelasnya siapa Fit? Siapa? Wali kelasnya siapa ya? Siapa yang tahu wali kelasnya Hafid? Antum ya Mas ya? Oh bukan, siapa? Siapa? Ustadz Khair. Ustadz Khair. Sekali-kali Hafid yang menyambut Ustadz Khair. Masya Allah Ustadz Khair. Ahlan wa sahlan, marhaban Ustadz Khair. Kami murid-muridmu sudah siap belajar bersamamu. Wah gitu. Jadi saling boten. Oh sama senyum kok, saling menyemangati namanya. Kami murid-muridmu siap belajar bersamamu hari ini, Ustadz. Gitu. Disambut dengan kata-kata penyemangat. Nah, kata-kata penyemangat tadi itu namanya sedekah. Karena Nabi mengatakan wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat-kalimat, kata-kata yang thayyibah, kata-kata yang baik itu adalah sedekah. Belajar begitu, pas pulang juga oleh gurunya atau petugas hari itu dilepas. Hati-hati di jalan Mas Hafid. Jangan lupa kalau pulang nanti cium tangan orang tuanya. Jangan lupa nanti sampai rumah langsung mandi biar bersih. PR-nya dikerjakan. Dan itu besok berangkat lebih gasik ya. Jadi barakallahu fik didoakan. Tempun Mbah. Enggak mau kita untapke maksudnya. Terus nanti sampai di rumah juga disambut lagi, anakku, buah hatiku. Masya Allah. Pulang wajahmu penuh kegembiraan, dapat ilmu yang banyak ya. Wajahmu berseri-seri. Luar biasa. Tapi kan untuk pendidikan, memang untuk mendidik anak ya butuh proses panjang. Iyalah. Ora kober. Sampai di rumah malah disambut dengan perintah. Kayak gawa semen 10 sak malah. Anaknya malah seperti itu. Disambut dulu dengan doa. Lah memang ingin dapat anak yang saleh dan salehah harus berusaha, harus berkorban ya. Iya kan? Ingin dapat sesuatu yang pahalanya terus mengalir walaupun sudah mati sampai kiamat ya juga harus berjuang ya. Bangun pos ronda bayar anak prosesnya kok. Bangun pos ronda loh. Cari. Wah sudah. Apalagi bangun gedung, bangun ini bertani, beternak, semua ada proses. Prosesnya panjang. Toko bangunan prosesnya panjang. Harus nawarkan sana, nawarkan sini sampai terkenal sampai puring. Apalagi mendidik alhamdulillah. Intinya alhamdulillah kita sudah sholat subuh berjamaah. Yang kemudian kita juga harus berpikir tiap hari, bukan cuma hari ini, tapi bendinten. Amal ibadah apa yang bisa saya lakukan, yang bisa saya kerjakan. Kalau enggak punya apa-apa, bisa dengan kalimatun thayyibah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang baik, dan juga memaafkan, karena tiap hari bisa jadi orang berbuat salah sama kita, ya kan? Maafkan dia yang berbuat salah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ayatnya surat Al-Baqarah menika nggih. Al-Baqarah ayat 263. Itu dalilnya yang kita bicarakan dari tadi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Kata-kata yang baik dan memberi maaf khairun min shadaqatin. Nilainya lebih baik walaupun dibandingkan sedekah. Sebanyak apapun sedekah itu, jika yatba'uha adza, kalau diiringi dengan ucapan atau perbuatan yang menyakiti perasaan. Wallahu ghaniyyun halim. Allah zat yang maha kaya lagi maha penyayang.
Si A bantu, sedekah. Si A menolong tetangga. Tapi ketika menolong diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Diiringi dengan sikap dan perbuatan yang menyinggung perasaan. Itu tidak punya nilai bahkan. Bahkan bisa menjadi dosa. Merendahkan, meremehkan. Lebih baik qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Kata-kata yang baik dan juga memberi maaf. Tidak membalas perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga. Tapi membalas keburukan dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan, bahkan lebih baik lagi. Itu pahalanya lebih besar, pahalanya pun lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan membantu tetangga tapi ternyata diiringi dengan ucapan yang menyakitkan. Bantu tetangga, setelah memberi bantuan misalkan ditambahi kata-kata, diterima bantuannya. Meskipun kowe ngabot-ngaboti aku. Preomani. Atau misalkan ngasih bantuan, setelah ngasih bantuan nyong isin di tetangga kayak kowe. Itu namanya menyakiti perasaan. Itu tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun bantuannya. Atau dengan perbuatan dan sikap. Dengan perbuatan dan sikap itu terjadi dan nyata. Ya kan? Itu terjadi dan nyata. Misalkan anak-anak tetangga, orang-orang miskin, pada kumpul kabeh ke bocah-bocah. Bocah-bocah wis pada kumpul. Pengen duit apa ora? Ya pengen. Merangkak disit kangkene kang anak. Mungkin anak-anaknya enggak merasa dihina. Wah, cepet ping pira kan gue. Tinjauannya bukan itu. Tapi itu perbuatan yang menyakitkan. Guling-guling disit. Oke, terus guling maneh. Oke. Nah, oke. 50.000. Puas dia ketika memberi sekaligus mengerjai. Itu enggak boleh. Secara nilai lebih tinggi kata-kata yang baik. Anak-anak tetangga yang fakir miskin itu yang insyaallah anak-anak yang baik. Senyumnya bagus, ya kan? Hari ini sudah sholat subuh belum? Kabar kalian baik semua? Mudah-mudahan sepanjang hari ini baik semuanya. Sudah, kata-kata yang baik, doa lebih bagus daripada itu tadi. Memberi, membantu, tetapi menyakiti, menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, ayat setelah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu dengan perbuatanmu sendiri. Bil manni wal adza. Dengan mengungkit-ungkit atau menyakiti perasaan yang diberi dan yang dibantu. Mengungkit-ungkit misalkan, kamu kan sudah saya bantu, ini yang ketujuh loh. Jadi dihafalkan itu. Yang pertama tahun 99. Waktu itu kamu susah. Tepatnya minggu kedua pada bulan April, sore-sore, saya masih ingat itu. Kamu datang ke rumahku, kamu nangis-nangis. Katanya punya utang banyak, tak bantu. Enggak pernah. Saya ngungkit-ngungkit. Ngungkitnya setelah berapa puluh tahun setelahnya. Memang benar gak diungkit-ungkit, tapi berapa puluh tahun setelahnya masih ingat. Yang kedua tahun 2005, kamu masih ingat? Rumahmu kebanjiran. Siapa yang ngasih tempat tinggal buat kamu sementara? Saya. Kamu malah tidak sopan dengan saya sekarang ini. Yang ketiga, masih tahun yang sama. Ya kan? Di akhir bulan November. Masih ingat enggak? Rumahmu keambrukan wit. Jadi ada catatannya, sudah membantu ini. Diungkit-ungkit, disebut sebut. Itu bisa membatalkan ibadah. Akhirnya ibadah yang dilakukan itu yang mestinya dapat pahala banyak, derajatnya tinggi di sisi Allah, sia-sia.
menjadi batal, menjadi batal. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau membantu, memberi dengan menyakiti perasaan atau mengungkit-ungkitnya, itu sama dengan orang yang berinfak dalam rangka riya, ingin dilihat dan dipuji, sama. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Sama dengan orang yang membantu tapi dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Nol. Enggak dapat pahala. Bahkan dosa. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab. Permisalannya itu seperti batu hitam, ya. Yang apa? Batunya yang mulus, apa namanya, weh? Batu hitam tapi mulus, enggak ada. Iya, maksudnya enggak lurus-lurus baiklah batunya lah, enggak ada gundukannya, enggak ada ini. Itu seperti batu hitam yang halus, nggih. Permukaannya halus itu. Alaihi turab. Di atasnya ada debu. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Hujan turun. Debu itu langsung hilang. Kembali batu itu bersih dan mulus. Itu sama juga dengan orang yang membantu, nah, nyelekit. Ya. Pertanyaannya dibalik, yaitu ya. Yang mau ungkit-ungkit malah. Oh iya. Yang menerima bantuan itu ya nggak ada masalah selama dia terima dengan baik, dia tidak membalas dengan kata-kata yang menyakitkan juga. Ya sudah, terima, itu rezekinya. Yang mungkin itu yang memberi. Ya tetap diterima. Ya tetap diterima sambil diberi nasihat, Pak. Ya, supaya lebih berkah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ampun diungkit-ungkit. Tidak usah disebut-sebut. Apa laranyong. Ya terus terang banget ya. Kalau itu sudah terjadi, maksudnya itu. Kalau sudah terjadi, kalau memang bisa beri nasihat, alhamdulillah. Itu kebaikan, bisa meluruskan orang yang salah. Iya kan? Itu kebaikan juga. Bisa membawa seseorang yang jalannya menyimpang, kilo sing bener kayak gini, Pak. Yang betul, ya, yang betul itu seperti ini. Kalau membantu, tidak perlu diungkit-ungkit, nggak usah disebut-sebut lagi. Barangkali lebih mengena daripada orang yang mengingatkan dan orang itu tidak dibantu. Karena ngerti latar belakangnya, paham masalahnya. Pak, ampun diungkit-ungkit, Pak. Karena itu bisa membatalkan ibadah kita. Bukan ibadah jenengan, tapi ibadah kita. Itu kan bahasanya sopan, santun. Jadi seperti tadi, hujan itu ibaratnya menyakiti atau mengungkit-ungkit. Debu itu seperti bantuan. Akhirnya tidak berarti apa-apa. Sementara batu itu adalah pribadi seseorang yang tadi mengungkit-ungkit. Itu jelas sekali permisalan yang Allah berikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Terus, iya bisa nol. Bisa membatalkan amal perbuatan kita. Diungkit-ungkit, disebut-sebut. Sudahlah. Yang baik itu sudah Allah catat. Yang baik itu amal ibadah, amal soleh sekecil apapun, walaupun orang nggak lihat, walaupun orang nggak tahu, tidak akan disia-siakan. Ani la udhi'u amala amilin minkum min dzakarin au untha. Surat Ali Imran. Allah berfirman, aku
tidak akan mensia-siakan amal ibadah hambaku. Sekecil apapun itu, laki-laki maupun perempuan. Ya kan? Maupun perempuan. Pernah kita kasih contoh, kalau tidak salah di sini juga. Kalau misalkan salah ya nggak apa-apa, contoh di sini. Ya kan? Malam-malam udan deres Pak Eo, Pak Yanto lah. Pakai orang sing paham, ya kan? Pak Yanto, hujan deras Pak Yanto, dalu-dalu, listriknya mati, hujan deras. Ya kan? Sudah hujan, listriknya mati, sepi. Jam 12:05, anak punjul 5. Jenengan lewat dari jalan sini ke arah Puring, naik mobil lah. Ternyata di tengah jalan anak belarak tiba. Belarak itu tiba bener ya? Saya kira tiba kuwi menungsa. Naik belarak apa? Ambrol. Ora, tiba bener ya, tiba bener lah. Siji tok kok naik ambrol ya sak uwite. Ada belarak jatuh melintang di jalan. Enggak ada orang, sepi kok. 12:05. Tapi enggak ada orang nolong, hujan terus lampu mati. Cuma kita pakai wiper red. Kayak arep petu mesti klebus. Bahasa sini klebus juga sama klebus. Blok beda lah. Atau kalau terus kejebles. Mau keluar, tapi Masya Allah. Nabi Muhammad mengatakan, wa'adnaha imatatul adha anit tariq. Bentuk iman yang paling lemah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Lah kalau iman yang paling lemah saja kita tidak tertarik, kita tidak terpanggil, terus imannya kepriwe weja. Kayak pengalaman kayak. Yakin pengalaman. Alas sing beribae lah. Karo mikir, ke siapa ning ngarepku orang nyingkirna kayak. Sudah nyerang yang belakang, jangan lupa nyerang yang di depan tadi. Untuk mencari pembenaran diri. Kan kita pikirnya, aduh nyingkirkan belarak. Akhirnya turun. Resikonya kan basah, ya kan? Telas kejebles, bahasane masaan lah. Klebes. Turun akhirnya disingkirna. Enggak ada orang lihat. Wong kita nyopir sendiri, Pak Yanto nyopir sendiri kok. Enggak ada temannya, yes, selesai. Disingkirkan, masuk lagi. Itu yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik itu apa kemudian sia-sia? Tidak. Walaupun tidak cerita ke sana dan kemari, walaupun tidak cerita, walaupun orang lain enggak tahu, Allah Maha tahu. Allah tidak akan sia-siakan amal perbuatan seperti itu. Yang kita takutkan paginya setelah subuh ngobrol sama Mas Ani, ngerti apa orang? Apa sih? Tadi malam lah saya ke Puring, listrik mati, hujan deras, malah ditambah-tambah dramatisir kan itu. Jal bayangna peteng sepi orang nongwo. Anak belarak tibaan ning dalan tak pikir-pikir ya Allah. Kenek medun mesti klebus tapi nek ora kepriwe. Tak singkirnaan. Ora ono sing weruhan. Ribon? Luwes banget luwes. Didramatisir sih kan itu. Nek misalnya kowean sing mengalami kayak aku, urung mesti kayak bisa melakukan seperti yang aku lakukan tambahin maning lah. Sudahlah, cukup Allah yang tahu. Ampun tersinggung Pak Antonge. Namung contoh lah. Contoh saja. Enggak usah cerita yang sudah perbuatan-perbuatan baik itu, walaupun orang lain tidak tahu, walaupun kita tidak bercerita, Allah Maha tahu. Tapi kebiasaan kita abot ke menahan cerita seperti itu, ya kan? Itu kan momentum yang sangat indah dalam hidup kita. Tapi akhirnya menjadi rusak momentum itu kalau kemudian kita riak seperti itu. Walaupun sudah terjadi itu ayat Al-Baqarah 262, 263 sampai 264. Artinya hari-hari kita harus berpikir bukan cuma bagaimana caranya dapat untung besar hari ini dari bisnis dan jual beli kita. Jangan sampai kita hanya berpikir kapan panen,
Kapan kita panen ayam, kapan kita panen lele, kapan kita panen padi, kapan kita panen semangka, kapan kita panen melon, kapan kita panen grameh. Grameh. Dapat untung sebesar-besarnya, tapi kita berpikir kapan kita panen pahala, ya kan? Kalau bisa jangan menunggu hari tertentu, tiap hari panen pahala. Cara panennya gimana? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang bagus, doa, dan juga siap memberikan maaf. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Satu pengumuman sebelum kita tutup. Insyaallah besok pagi, hari Selasa, tanggal 29 besok 29 Oktober 2019 di tempat yang sama, maksudnya di masjid ini, Masjid Az-Zuhud. Semoga Allah berikan berkah selalu untuk masjid ini, buat para pewakafnya dahulu yang ikut terlibat dalam membangun dan mendirikannya. Semoga Allah berikan berkah untuk mereka-mereka, orang tua kita dan seluruh keluarganya. Demikian juga Allah berikan berkah untuk yang memakmurkan masjid ini sampai hari ini, yang memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Semoga Allah berkahi masjid ini ya. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasa orang tua kita yang dulu sudah berjuang mendirikan masjid ini. Di tempat yang sama, di masjid ini Az-Zuhud, akan diadakan juga pengajian pagi bersama Al-Ustaz Abdul Muhti Abu Zainab. Bukan Ustaz Abdul Muhtinya kita loh ya. Ya betul, yang dari Kalimantan. Ustaz Abdul Muhti Abu Zainab hafizahullah, masih muda, energik, besok yang Selasa. Masih muda, energik, pinter, lama tinggal di kota Madinah. Jadi besok tanya aja, kota Madinah gimana Tat? Pengalaman di kota Madinah, hidup di Masjid Nabawi kepriwe Tat? Walaupun temanya beda. Iya, karena semua tema selalu ada kaitannya dengan Masjid Nabawi ataupun kota Madinah lah. Bisa digawa-gawa lah. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap? Iya. Ngomong belum ditutup. Iya. 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 Iya, menyingkirkan. Jelas. Jelas. Untuk yang ngongkon dan yang juga yang dikongkon. Kayak misalkan Pak Rahmat kan sampun sepuh, ya kan. Aduh, misalkan Pak Rahmat sama anaknya, putrane berdua naik mobil. Putrane misalkan yang Mas Timbul. Mas Timbul lah. Nyong elenge Mas Timbul, elenge sing liyane masih belum nyambung lagi. Pak Timbul, Bul, manggilnya Bul ya. Bul kan? Betul. Bul, mandek disit Bul. Anak apa Pak? Kasih. Pak Rahmat dapat pahala, Mas Timbul juga dapat pahala. Bahkan Pak Rahmat pahalanya 2 kali. 2 kali. Karena mengajak kepada kebaikan, dapat pahala, ditambah pahala orang yang melakukannya. Lah iyalah. Tapi memang betul, jangan ditertawain, memang betul. Mending ngongkon baik. Mending ngongkon baik, karena waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih baik dibandingkan orang yang mengajak-ngajak kepada kebaikan? Karena orang yang ngongkon kebaikan tuh zaman sekarang semakin sedikit, hampir punah orang-orang seperti itu. Yang iya. Ya, jadi memang begitu. Yang ngongkon misalkan tadi contohnya berdua sama Mas Timbul ya kan, atau sama supir lah. Atau misalkan Pak Rahmat melewati jalan, kok lubang, ya kan? Jalannya lubang, bahkan dikasih pohon pisang, misalkan, ya kan? Kasih pohon pisang tanda protes. Akhirnya berpikir, wes kongkonan pegawai ini baik. Kayak ngomong karo Pak Lurahe,
arep ditambal karo ngajak 2 orang tambal aja sana aja daripada orang satu, daripada orang terperosok dalam lubang. Pak Rahmat tidak melaksanakan tapi ngongkon, pahalanya malah banyak. Enak ngongkonan ya. Alhamdulillah masih ada yang mau ngongkon-ngongkon kebaikan. Karena banyak orang tidak mau mengajak pada kebaikan, mending diem. Sudah tahu kebaikan, tidak weruh. Atau misalkan Pak Rahmat di sini, misalkan masjid kotor atau karpetnya kurang rapi, terus ada anak-anak leh. Kan Pak Rahmat sudah sepuh, panggil anak-anak sini. Iya Mbah, itu rapinya, karpetnya tolong dirapikan, disapu yang, oh ya Mbah, anak-anak yang merapikan karpet, anak-anak yang menyapu, jadi kan tetap dapat pahala, ngongkon kebaikan. Iya. Jadi emang kepenak ya, jadi ngongkon ya. Ya cukup insyaallah. Mudah-mudahan kita ceria hari ini nggih. Monggo selamat berkarya, selamat bekerja, mudah-mudahan berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi seperti yang sepuh-sepuh, kesempatan ngongkon-ngongkon gue. Karena orang mungkin sing enom sama sing bocah terus protes itu enggak mungkin. Mas Timbul di sini apa di Jogja? Tapi pas di Petanahan ya, nggak kemana-mana. Kalau yang Jakarta itu sama Mas Agus. Jakarta Imam, Mas Imam.